Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Kimia Fisika 1 kelas D, jurusan Kimia Universitas Andalas, yang beranggotakan Saya sama Nafila Ramadhani dengan NIM 21104110118. saya Muhammad Fajrul Rahman dengan NIM 211412014. Dan saya Rahmadani Khairul Bariah dengan NIM 21104121036. Dengan praktikum yang berjudul penentuan berat molekul berdasarkan massa jenis gas. Tujuan praktikum objek 1 ini yang pertama, menentukan berat molekul senyawa volatil berdasarkan pengukuran massa jenis gas. Yang kedua, melatih penggunaan persamaan gas ideal. Nah, yang pertama itu kita akan mencek bond alat yang ada pada alat tersebut. Nah, akan kita cek satu persatu alat yang ada yang kita butuhkan dalam praktikum. Nah, selanjutnya untuk alat yang pertama itu ada gelas piala besar. Dia berfungsi untuk memanaskan air. Nah, yang kedua itu ada botol semprot yang berfungsi untuk menyemprotkan aquades. Selanjutnya itu ada Erlenmeyer untuk meletakkan cairan volatil. Nah, selanjutnya itu ada pipet ukur berfungsi untuk memindahkan larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada bola hisap berfungsi untuk memudahkan dalam memindahkan larutan menggunakan pipet ukur. Nah, selanjutnya itu ada termometer untuk mengukur suhu dari larutan. Selanjutnya itu ada aluminium foil berfungsi untuk menutup kepala Erlenmeyer. Nah, selanjutnya itu ada jarum untuk melubangi aluminium foil agar cairan menguap. Selanjutnya ada karet gelang untuk mengikat aluminium foil. Nah, selanjutnya itu ada desikator untuk mendinginkan Erlenmeyer dan menghilangkan uap air pada Erlenmeyer. Dan ada neraca untuk menimbang suatu massa larutan. Dan selanjutnya itu ada hot plate berfungsi untuk memanaskan larutan. Untuk bahan yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada kloroforum sebagai sampelnya dan ada aseton sebagai sampel kedua. Cara kerja pertama yaitu memanaskan air dengan hot plate sampai suhu 95 derajat Celcius. Selanjutnya ditimbang Erlenmeyer kosong. Setelah itu, Erlenmeyer tersebut ditutup dengan aluminium foil. Lalu, aluminium foilnya dikencangkan dengan karet. Setelah itu, Erlenmeyer tersebut ditimbang kembali untuk mengetahui massa dari Erlenmeyer yang telah ditutup AVO dan diikat dengan karet. Selanjutnya dipipet cairan aseton sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. AVO dilubangi dengan jarum agar cairan dapat menguap. Selanjutnya suhu air dicek menggunakan termometer. Lalu Erlenmeyer yang berisi cairan aseton tadi dimasukkan ke dalam penangas air sampai seluruh cairan aseton menguap. Setelah menguap, Erlenmeyer dimasukkan ke dalam desikator dengan tujuan untuk menghilangkan sisa uap air yang ada di dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, Erlenmeyer tersebut ditimbang di neraca analitik. Setelah ditimbang, Erlenmeyer tersebut diisi dengan air aquades sampai penuh, lalu ditimbang kembali. dipipet kloroforum 5 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu tutup dengan aluminium foil. Lalu panaskan air hingga mendidih sekitar 90 derajat Celcius dan rendam Erlenmeyer yang telah dimasukkan kloroforum tadi ke dalam air yang sudah dipanaskan tersebut sampai kloroforum dalam Erlenmeyer tersebut menjadi bentuk uap. Setelah fasa kloroforum dari cair berubah menjadi uap, lalu dimasukkan ke desikator.
Setelah didiamkan beberapa saat di dalam desikator, lalu ditimbang menggunakan neraca analitik berapa berat dari Erlenmeyer tersebut. Setelah dilakukan penimbangan, ditambahkan aqueous ke dalam Erlenmeyer tersebut, lalu dilakukan penimbangan kembali. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat dikatakan bahwa ketika dicapai titik didih aseton, maka cairan akan menguap dan uapnya akan mendorong udara yang ada di dalam wadah keluar. Sampai akhirnya, uap tersebut akan berhenti keluar ketika keadaan setimbang dicapai. Keadaan setimbang, yaitu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara luar. Pada kondisi tersebut, Erlenmeyer hanya berisi uap cairan, di mana pada saat itu volume sama dengan volume Erlenmeyer, dan tekanan sama dengan tekanan udara luar, serta suhu sama dengan titik didih air dalam penangas. Ketika uap air menguap sempurna, maka pemanasan dihentikan. Wadah yang berisi senyawa volatil kemudian dimasukkan ke dalam desikator. Desikator berfungsi untuk menyerap uap air, sehingga uap air yang masih terperangkap bisa keluar. Setelah uap air hilang sempurna, maka massa gas bisa diperoleh, sehingga massa gas bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan gas ideal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berat molekul senyawa volatil dapat diukur berdasarkan pengukuran massa jenis gas yang menguap dengan menggunakan persamaan gas ideal.